Konflik sosial sering muncul di Indonesia, negara dengan keragaman etnis, budaya, dan agama. Untuk memahaminya, kita perlu melihatnya dari sudut sosiologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan dan dinamika dalam masyarakat. Dalam sosiologi, konflik sosial terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, struktur sosial yang tidak seimbang, seperti kesenjangan ekonomi. Yang kedua, keragaman masyarakat yang dapat memicu pertentangan identitas. Yang ketiga, perubahan sosial yang cepat, misalnya modernisasi. Yang keempat, komunikasi antar kelompok yang buruk, termasuk penyebaran hoaks. Dan yang terakhir, perebutan sumber daya, seperti tanah dan pekerjaan. Salah satu konflik yang sering muncul adalah konflik berbau identitas. Misalnya, konflik antar etnis atau antar agama. Konflik ini biasanya dipicu oleh stereotip, perbedaan kepentingan, dan adanya pihak yang memprovokasi. Kasus nyatanya adalah konflik Poso. Kasus Poso yang terjadi pada tahun 1998 sampai 2001 adalah contoh nyata konflik yang awalnya kecil lalu berkembang menjadi konflik agama. Faktor penyebabnya antara lain, yang pertama ketegangan antar komunitas Muslim dan Kristen. Yang kedua, perebutan pengaruh politik lokal. Yang ketiga, kecemburuan ekonomi. Dan yang terakhir, adanya provokasi dari pihak luar. Konflik sosial tidak hanya dilihat sebagai kekerasan, tetapi sebagai gejala sosial yang perlu dikelola. Pemerintah mengatur hal ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial yang mencakup pencegahan konflik melalui dialog dan deteksi dini, penghentian konflik oleh aparat, dan pemulihan pasca konflik melalui rekonsiliasi. Selain itu, tindakan kriminal dalam konflik juga diproses melalui KUHP dan undang-undang lainnya. Dengan memahami aspek sosiologi, kita bisa melihat bahwa konflik tidak terjadi begitu saja. Ia lahir dari dinamika masyarakat. Karena itu, penanganan konflik harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga memperbaiki hubungan dan struktur sosial dalam masyarakat.